Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismal Al-Kausar dengan NIM 210903501064. Sebagai pemenuhan dari tugas UTS Akuntansi Biaya, dalam video ini saya akan membahas tentang biaya tenaga kerja yang terdiri dari pengertian, penggolongan, hingga akuntansi biaya dan upah tenaga kerja. Nah, berikut penjelasannya. Sebelum masuk pada materi biaya tenaga kerja, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih biaya tenaga kerja itu. Nah, tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Jadi, biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Oke, selanjutnya penggolongan biaya tenaga kerja. Nah, penggolongan tenaga kerja ini terbagi atas 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Nah, terbagi lagi yaitu yang pertama biaya tenaga kerja produksi yang terdiri dari gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Kemudian terdapat biaya tenaga kerja pemasaran. Nah, biaya tenaga kerja pemasaran ini terdiri dari upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Kemudian selanjutnya ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Terdiri dari gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Penggolongan kedua yaitu menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Terbagi menjadi yang pertama yaitu departemen produksi suatu perusahaan, yang terdiri lagi dari 3 departemen, yaitu bagian PULP, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan yang ketiga yaitu penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya, dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan sebagai berikut, yaitu operator yang menerima upah operator, mandor yang menerima upah mandor, dan penyelia, superintenden yang menerima upah penyelia. Nah, penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Penggolongan yang terakhir dari biaya pekerja yaitu penggolongan menurut hubungannya dengan produk, yaitu ada upah tenaga kerja langsung, diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Kemudian ada upah tenaga kerja tidak langsung. Ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya yaitu akuntansi biaya, gaji dan upah. Yang pertama, gaji dan upah. Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satunya yaitu mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seorang karyawan, perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, terdapat insentif
Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Dalam hal ini dijelaskan dua, yaitu yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum, strike peers work with a guaranteed hourly minimum plan, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan pengeluaran output standar. Contohnya, jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50 yang didapat dari Rp600 per 12. Karyawan yang tidak menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah Rp600 per jam. Tetapi bila ia mendapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Upah dasar per jam yaitu Rp600, kemudian insentif 2 kali Rp50 sama dengan 600 dibagi 12 mendapat Rp100. Jadi upah yang diterima pekerja per jam yaitu Rp700. Cara kedua yaitu Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strike piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contohnya, karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan, rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan yaitu Rp50 upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari. Rp4.200 yang didapat dari 12 dikali 7. Dalam Taylor Plan ini misalnya ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam, maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp65 dikali 16 sama dengan Rp1.040 per jam. Sedangkan bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp45 dikali 12 sama dengan Rp540. Yang kedua yaitu premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, dalam satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur, yaitu sebesar Rp600 per jam. Premi lemburnya dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Yang ketiga yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama ada setup time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi, setup cost. Dalam hal ini ada 3 perlakuan, yaitu yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, dimasukkan sebagai unsur BOP. Dan yang ketiga, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu waktu menganggur. Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan seperti kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Maksudnya diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.